Jadi sebenarnya apa sih pentingnya Human Resource Management ini? Yang pertama yaitu banyak eksekutif perusahaan mengatakan bahwa orang-orang adalah aset kami yang paling penting. Lalu yang kedua adalah orang juga menentukan keberhasilan dan kegagalan organisasi dan juga proyek. Sebuah perusahaan akan kesulitan untuk menjalankan proses bisnisnya tanpa ada orang-orang yang mendukung untuk menjalankan proses bisnis tersebut. Jadi sebenarnya apa sih Project Human Resource Management itu? Jadi Project Human Resource Management itu dia mencakup proses-proses yang mengatur, mengelola, dan memimpin tim proyek. Tim proyek itu terdiri dari orang-orang dengan perannya masing-masing dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah proyek. Di dalam Project Human Resource Management ini terdapat 4 proses. Yang pertama adalah Plan Human Resource Management. Lalu ada Acquire Project Team, Develop Project Team, dan Manage Project Team. Proses yang pertama adalah Plan Human Resource Management. Jadi Plan Human Resource Management ini merupakan proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan peran proyek, tanggung jawab, keterampilan yang dibutuhkan, dan menciptakan juga rencana manajemen kepegawaian. Manfaat utama dari proses ini adalah menetapkan peran proyek dan tanggung jawab, bagian organisasi proyek, dan rencana pengelolaan kepegawaian. Untuk inputnya dari proses ini itu ada 4, yaitu Project Management Plan, Activity Resource Requirements, Enterprise Environmental Factors, dan Organizational Process Asset. Dan untuk outputnya dari proses ini hanya ada satu, yaitu Human Resource Management Plan. Jadi di dalam Human Resource Management Plan itu berisi 3 hal. Yang pertama adalah Roles and Responsibilities, lalu yang kedua adalah Project Organization Chart, dan yang ketiga adalah Staffing Management Plan. Proses yang kedua adalah Acquire Project Team. Jadi proses ini itu proses yang mengonfirmasi apakah SDM untuk proyek itu tersedia atau tidak. Kalau misalnya belum tersedia, maka akan dilakukan perekrutan tim yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan proyek tersebut. Jadi manfaat utama dari proses ini terdiri dari membimbing proses seleksi tim dan tanggung jawab terhadap tugas untuk mendapatkan tim yang sukses. Untuk inputnya dari proses ini itu ada 3, dan untuk outputnya itu ada 3 juga. Jadi untuk outputnya yang pertama ada Project Staff Assignments, lalu ada Resource Calendars, dan Project Management Plan Updates. Proses yang ketiga adalah Develop Project Team. Jadi proses ini merupakan proses untuk memperbaiki kompetensi, interaksi anggota tim, dan lingkungan tim secara keseluruhan untuk meningkatkan kinerja proyek tersebut. Manfaat utama dari proses ini yaitu menghasilkan peningkatan kerjasama tim, meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan, memotivasi karyawan, mengurangi tingkat turnover staff, dan meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Dari 3 input yang ada lalu diproses dengan tools dan teknik tersebut, maka akan menghasilkan 2 output. Yang pertama adalah Team Performance Assessments dan Enterprise Environmental Factors Updates. Untuk proses yang terakhir, yaitu Manage Project Team. Ini merupakan proses pelacakan kinerja anggota tim, memberikan feedback, menyelesaikan masalah, dan mengelola perubahan tim untuk yang akhirnya akan mengoptimalkan kinerja proyek. Manfaat utama dari proses ini yaitu mempengaruhi perilaku tim, mengelola konflik, menyelesaikan masalah, dan menilai kinerja anggota tim. Di sini terdapat 6 input yang nantinya akan menghasilkan 5 output. Jadi outputnya ini ada Change Request, Project Management Plan Updates, Project Documents Updates, Enterprise Environmental Factors Updates, Organizational Process Asset Updates.